Pemirsa, pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir susulan yang melanda di 4 kecamatan sejak 2 hari terakhir. Korban banjir masih trauma saat terjadinya banjir susulan. Semua sudah kita sampaikan kepada Bapak Menteri. Pemerintah Aceh Utara kembali menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 24 Januari 2026 mendatang. Nanti kita sesuaikan kembali. Keputusan ini diambil dalam rapat Perkopimda Aceh Utara di Lok Sumawe akibat banjir susulan yang terjadi beberapa hari terakhir. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panjang berharap masyarakat bersabar. Maka dalam hari ini juga dengan ada hujan yang masih mengguyur Aceh Utara dan Aceh secara umumnya tentunya, dan dalam 2 malam yang hari ini air meluap lagi ke desa-desa termasuk di Cegiri, di Langkahan, termasuk di Sawang kemarin, dan ada kecamatan-kecamatan lain. Sehingga dengan persoalan-persoalan seperti ini, keputusan Forkopimda Aceh Utara dan saya sebagai Wakil Bupati memimpin rapat hari ini berkesimpulan untuk kembali menetapkan sebagai tanggap darurat bencana Aceh Utara, yaitu mulai penetapannya mulai tanggal 10 sampai tanggal 24. Kenapa ini kita lakukan? Karena dengan persoalan, dengan kondisi hari ini yang masih harus kita berdiri di tingkat tanggap darurat. Nah, ini keputusan hari ini dengan persoalan dan permasalahan yang masih sangat butuh kebersamaan di lapangan. Sejak beberapa hari terakhir, hujan deras dan sedang terus turun di kawasan Aceh Utara. Banjir susulan terjadi di Kecamatan Lok Sukon, Jambo Aye, Sawang, dan Langkahan. Jalur transportasi untuk logistik bantuan bagi para pengungsi korban banjir pun terganggu. Tak hanya Aceh Utara, banjir susulan pun terjadi di wilayah lainnya di Provinsi Aceh. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bener Meriah Aceh membuat debit air Sungai Damar baru meningkat. Arus deras aliran Sungai Damar ini membawa lumpur juga kayu gelondongan. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful TV One mengabarkan. Banjir susulan yang terjadi selama beberapa hari belakangan di Kabupaten Aceh Utara Aceh membuat Aceh Utara kembali ke status darurat bencana. Seberapa besar dampak banjir susulan tersebut? Kami akan berbincang langsung dengan Wakil Bupati Aceh Utara, Pak Tarmizi Panjang. Selamat sore, Pak Tarmizi. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Oke Pak Tarmizi, langsung saja Pak, apa yang menjadi pertimbangan untuk kembali ke status darurat bencana setelah sebelumnya sudah sempat memasuki masa transisi pemulihan Pak? Ya, itulah karena memang dalam beberapa hari ini dengan derasnya hujan mengguyur Aceh Utara, jadi banjir susulan ini datang ke beberapa kecamatan termasuk di Cegiri, Langkahan, Jamboai, dan Kecamatan Sawang. Jadi pas tengah malam airnya langsung masuk ke pekarangan desa, ke pekarangan warga, sehingga warga pada malam itu sehingga nampak trauma yang sangat tinggi masih, sehingga jalan-jalan akses yang kita buka juga terhalang untuk kita melintasi di kecamatan-kecamatan tersebut untuk mengunjungi ataupun membawa logistik atau sesuatu kepada masyarakat yang kecamatan tersebut, begitu. Oke, terkait dengan dampak banjir susulan ini, apakah ada daerah baru Pak yang kemudian terdampak banjir susulan ini, ataukah banjir susulan ini hanya terdampak di daerah-daerah yang memang sebelumnya sudah pernah terjadi Pak? Ya, di kecamatan yang sama, artinya di lokasi yang kemarin terdampak banjir bandang yang pasca banjir itu hampir sampai 2 bulan, susulan ini juga di desa atau di kecamatan tersebut. Artinya tidak di desa-desa lain dan tidak ke semua. Cuma beberapa kecamatan ini dalam data pasca banjir ini memang kecamatan-kecamatan terparah. Artinya susulan ini datang lagi ke kecamatan-kecamatan yang terparah pasca banjir yang lalu, gitu. Oke, seberapa luas Pak dampak banjir susulan ini? Ada berapa kecamatan yang terdampak? Ya, dalam pantauan kami yang agak langsung airnya masuk ke pekarangan rumah warga itu Langkahan, Jamboai, Cegiri, dan Kecamatan Sawang.
Oke. Ya. Untuk kondisi bantuan logistik dan kebutuhan warga saat ini distribusinya apakah aman atau ada kendala, Pak? Ya, untuk hari ini alhamdulillah sudah bisa kita melintasi walaupun masih airnya bisa kita lewati ya. Artinya tidak begitu jadi menghalang atau penghalang untuk para warga dan para donasi dan para pemerintah dan siapapun untuk melalui di kecamatan tersebut tidak begitu seperti halnya kemarin gitu. Artinya walaupun masih tergenang, walaupun sudah masih ada lumpur yang di situ, tapi sudah bisa melewati walaupun dengan pakai mobil besar atau double cabin gitu. Oke, terkait dengan akses jalan Pak, apakah sejauh ini aman-aman saja ataukah ada akses yang terputus sehingga ada desa yang memang kemudian terisolasi Pak? Dengan banjir susulan ini tidak bermasalah, artinya tidak ada yang putus bertambah dari kemarin tidak, tetapi pada banjir awalnya itu banyak sekali di setiap kecamatan lingkup Aceh Utara itu ya. Terkait dengan kondisi warga yang terdampak saat ini, bagaimana Pak kondisi mereka? Pasca banjir yang tanggal 26 2025 ya kan? Iya, dengan banjir susulan Ya. ini Pak. Oh, dengan banjir susulan para pengungsi tetap masih di pengungsi seperti halnya waktu pengungsi di masa banjir bandang awalnya. Artinya masih menetap di pengungsi, cuman beberapa kecamatan itu tadi kita lihat di media yang bawah dan langsung ada di media. Ada juga tenda-tenda darurat itu dari punya warga memang yang tergenang, sehingga warga para pengungsi pada malam itu sehingga lari dengan ketakutan, dengan trauma yang sangat tinggi. Itu masih tergenang beberapa tenda dan di beberapa kecamatan itu, sehingga air masuk saat mereka lagi istirahat, lagi tidur, sekitar jam 12 sampai jam 1, 2, dan jam 3 subuh gitu. Oke, dengan kondisi lapangan saat ini Pak, apa yang menjadi tantangan utama dalam penanganan banjir di Aceh Utara? Ya, kami memang sudah melakukan dan sedang melakukan, yaitu setelah membuka akses jalan, terus kita juga harus membuka saluran-saluran pembawa yang tersumbat, irigasi yang tersumbat, ya sehingga ketika air itu datang lagi bisa berbagi ya. Karena kenapa tiba-tiba malam kemarin itu air bisa masuk langsung ke pekarangan rumah, karena semua saluran pembawa irigasi dari arah sungai, baik itu di Langkahan maupun di Sawang maupun kecamatan-kecamatan yang lain, itu tersumbat sehingga air sungai langsung meluap ke pekarangan rumah masyarakat. Jadi kami fokus dan melakukan untuk pembukaan drainase irigasi saluran pembawa yang ada di pekarangan kecamatan atau pekarangan sungai tersebut begitu. Oke, dari evaluasi yang mungkin telah dilakukan oleh pemerintah setempat, apa yang kemudian menjadi faktor pemicu banjir berulang kali ini terjadi, Pak? Ya, tolong diulang kembali. Oke, dari evaluasi pemerintah sendiri, apa yang menjadi faktor pemicu banjir kembali terjadi, Pak? Ya, itulah karena beberapa hari yang enggak hari ini. Itu hujan dari pagi, terus siang dan sampai malam. Hanya istirahat sebentar, terus hujan lagi. Itu faktor utama tentu dengan banjir itu berulang kembali. Dan juga di wilayah Aceh Tengah dan Banda Muria itu hujan. Sehingga airnya secepat mungkin meluap ke Aceh Utara begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panjang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kami berharap kondisi warga dan pemerintah di sana semakin membaik dan banjir ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Bapak.